belajar dari pengorbanan orang-orang yang besar, terdapat pelajaran-pelajaran yang agung. Membangun jiwa sebagai motivasi yang kuat, menggerakkannya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Sebuah kisah terjadi di masa kita ini, belum lama kejadiannya. Disebutkan di dalam sebuah buku yang berjudul Ar-Rafiq fi Rihlatil Hajj di halaman 107 hingga 109. Terdapat pelajaran di dalam berkorban. Adalah seorang syekh yang bernama Uthman Dabu. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau berasal dari Republik Gambia, ujung barat Afrika. Beliau tinggal di rumah sederhana pada suatu desa atau pada sebuah desa dekat ibu kota Banjul. Syekh Uthman menceritakan perjalanannya bersama 4 orang kawannya 50 tahun yang lalu menuju Baitullah, menuju Ka'bah dengan berjalan kaki dari Banjul menuju Mekah. Beliau dan kawan-kawannya meretas benua Afrika dari barat hingga timur tanpa berkendaraan, kecuali pada waktu-waktu yang singkat yang beliau mengendarai hewan, hingga beliau dan kawannya tiba di Laut Merah guna menyeberang menuju ke Jeddah. Suatu perjalanan yang penuh dengan keajaiban. Berlangsung perjalanannya selama 2 tahun. Kadang mereka singgah di sebagian kota untuk beristirahat, bekerja, dan berbekal, kemudian melanjutkan perjalanan. Beliau ditanya, bukankah haji ke Baitullah diwajibkan atas orang yang mampu, sedangkan kalian dalam keadaan tidak memiliki kemampuan? Maka Syekh Uthman menjawab, benar. Namun pada suatu hari kami saling berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan bagaimana mereka termotivasi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berangkat membawa keluarganya ke lembah yang tidak bertanaman di sisi Baitullah yang terhormat. Salah seorang dari kami berkata, kita sekarang adalah para pemuda yang kuat lagi sehat. Oleh karena itu, apa udzur kita di sisi Allah jika kita kurang dalam menempuh perjalanan ke Baitullah? Apalagi kami merasa bahwa hari-hari yang bergulir hanya menambah kelemahan. Maka untuk apa diakhirkan? Kawan itu pun, kata Syekh Uthman, memicu dan memotivasi kami untuk menempuh perjalanan dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah mereka berlima, meninggalkan rumah-rumah mereka dengan perbekalan yang tidak mencukupi lebih dari sepekan. Di perjalanan mereka ada berbagai kesulitan, kesempitan, kesesakan yang hanya diketahui oleh Allah. Betapa banyak malam yang mereka lalui dengan lapar yang hampir membinasakan mereka. Tidak terbilang malam yang mereka harus meninggalkan kenikmatan tidur lantaran kejaran binatang buas. Sering berulang, malam berliput ketakutan akan para penyamun yang menghadang di berbagai lembah. Rubba lailin bakaitu minhu fama syirtu fi ghairihi bakaitu alaihi. Betapa banyak malam yang telah kutangisi, tatkala ku pindah ke malam yang lain, kembali aku menangisinya. Kemudian kata Syekh Uthman, pada suatu malam saya tersengat oleh binatang buas di tengah perjalanan. Maka saya pun tertimpa oleh panas yang hebat, rasa pedih yang dahsyat yang membuatku terduduk dan tidak bisa tidur. Saya telah mencium bau kematian berjalan di urat-uratku. Wa inni la aran najma hatta ka'annani ala kulli najmin fis sama'i raqibu. Sungguh saya telah mencermati bintang-bintang itu sehingga seakan-akan saya adalah pengawas setiap bintang di langit. Kawan-kawanku pergi bekerja, sementara saya hanya berteduh di bawah pohon hingga mereka kembali di penghujung siang. Syaitan terus memberi was-was ke dalam hatiku. Bukankah harusnya engkau tetap di negerimu? Mengapa engkau membebani dirimu dengan hal yang engkau tidak mampu? Perhatikan bagaimana ujian di tengah perjalanan. Syaitan datang dengan berbagai bisikan untuk mematahkannya. Kata Syekh Uthman, jiwaku menjadi berat. Dan hampir saja saya melemah hingga kawan-kawanku datang. Salah seorang dari mereka melihat ke wajahku dan bertanya akan keadaanku. Maka saya pun menoleh kepadanya dengan mengusap setetes air mata yang telah mengalahkanku. Seakan dia merasakan kepedihanku. Maka dia berkata, bangunlah.
beruduk kemudian salatlah. Engkau tak akan mendapatkan kecuali kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Kemudian dia bacakan ayat wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya dia sangat besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka kata Syekh Utsman, dadaku pun menjadi lapang. Allah menghilangkan kesedihan dariku, alhamdulillah. Kerinduan mereka terhadap dua tanah haram terus berdendang mengiringi mereka pada segala keadaan. Pedih perjalanan serta bahaya dan prahara laluan telah menjadi ringan bagi mereka. 3 orang dari mereka telah meninggal di perjalanan. Mereka berlima, 3 orangnya meninggal di perjalanan. Yang terakhir wafat, dan wafatnya di hamparan lautan. Hal yang menakjubkan dari orang yang terakhir wafat ini. Dia berpesan kepada kedua kawannya, jika kalian berdua mencapai Masjidil Haram, beritahulah kepada Allah akan kerinduanku. Dia berkata, jika kalian berdua mencapai Masjidil Haram, beritahulah kepada Allah akan kerinduanku berjumpa dengannya. Hendaknya kalian berdua meminta kepada Allah agar mengumpulkan saya dan ibuku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kalian berdua kepada Allah agar mengumpulkan saya dan ibuku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Utsman berkata, tatkala kawan kami yang ketiga ini meninggal, saya tertimpa gundah gulana yang hebat, kesedihan yang dahsyat. Itu hal yang terberat yang saya jumpai dalam perjalananku. Kawanku itu adalah orang yang paling sabar dan kuat di antara kami. Saya telah khawatir meninggal sebelum mendapat nikmat mencapai Masjidil Haram. Kata beliau, saya telah khawatir meninggal sebelum mendapat nikmat mencapai Masjidil Haram. Saya telah menganggap hari-hari dan saat-saat lebih panas dari bara api. Wa idza baraqat nahwal hijasi sahabatun da'asyauqu minni barqahal mutaminu. Apabila awan bergelegar dari arah Hijaz, maksudnya dari arah Mekah, kerinduanku yang penuh damai seakan memanggil petir tersebut. Kata beliau, kemudian kami tiba di Jeddah dan saya sakit dengan sakit yang luar biasa. Saya pun khawatir meninggal sebelum mencapai Mekah. Saya berwasiat kepada kawanku, jika saya meninggal, kafanilah saya dengan ihramku. Saya berwasiat kepada kawanku, jika saya meninggal, kafanilah saya dengan ihramku. Dan dekatkanlah saya sesuai dengan kemampuanmu ke kota Mekah. Barangkali Allah melipat gandakan pahala untukku dan menerimaku sebagai orang-orang yang salih. Kata beliau, kami pun tinggal di Jeddah beberapa hari. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Napasku berhembus cepat. Kegembiraanku memenuhi wajah. Rasa rindu terus menggoyang dan mendorongku hingga kami tiba di Masjidil Haram. Kemudian Syekh Utsman terdiam sesaat. Beliau menyeka linangan-linangan air mata yang berderai. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah. Bahawa beliau belum pernah melihat kelezatan dalam hidupnya seperti kelezatan memenuhi seluruh lapisan hatinya tatkala beliau melihat Ka'bah yang mulia. Kata beliau, tatkala saya melihat Ka'bah, saya bersujud syukur kepada Allah. Saya terus menangis seperti anak-anak kecil menangis karena dahsyatnya keagungan dan karisma Ka'bah. Betapa mulianya Baitullah itu dan sungguh penuh dengan keagungan. Kemudian saya mengingat kawan-kawanku yang belum dimudahkan untuk sampai ke Masjidil Haram. Saya pun memuji Allah Ta'ala atas nikmat dan keutamaannya. Kemudian saya memohon kepada Allah Subhanahu untuk mencatat kebaikan langkah-langkah mereka dan tidak mengharamkan pahala untuk mereka, serta mengumpulkan kami semua di kedudukan jujur di sisi Allah yang maha berkuasa lagi maha mampu. Iya. Ini dari kisah sebagian orang-orang salih yang terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan besarnya semangat mereka. Banyak dari kita kesempatan terurai di depannya. Berbagai kebaikan Allah bukakan untuknya. Tetapi rasa malasnya lebih banyak. Seakan-akan tidak ada kematian setelahnya. Seakan-akan tidak ada alam kubur.
yang akan dia lalui. Seakan-akan tidak ada prahara pada hari kiamat. Seakan-akan dia tidak akan berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Karena itu hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih menanyai kepada diri kita di mana pengorbanan tersebut, di mana anugerah dan nikmat Allah tersebut kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelemahan kita dan menguatkan kita semua di atas jalan yang lurus, menerangi kehidupan kita dengan hidayah dan inayah sehingga kita lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada surganya, menjauhi api nerakanya. Dan saya bermohon kepada Allah supaya kita semua dikuatkan di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.